Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Saila, Zaza, Sabita, dan Najla akan mempresentasikan tugas PPKN yang berjudul Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia. Apa itu lembaga peradilan? Lembaga peradilan adalah lembaga yang menjalankan proses untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka pelaku pelanggaran akan dihadapkan ke depan pengadilan demi mempertahankan tegaknya hukum nasional. Oleh karena itu, lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dan dasar yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan diantaranya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi lembaga peradilan. Di Indonesia, lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama di bawah naungan Mahkamah Agung dan yang kedua di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalah yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum ini paling sering kita lihat dan temui seperti kasus pidana, pencurian, pembunuhan, narkoba, dan lain-lain. Yang termasuk dalam peradilan umum adalah pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan khusus orang-orang beragama Islam. Yang masuk dalam peradilan agama adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan khusus untuk anggota Tentara Negara Indonesia atau TNI. Yang termasuk dalam peradilan militer adalah pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yang biasa disebut PTUN adalah peradilan yang khusus menangani sengketa tata usaha negara. Yang termasuk dalam peradilan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang mempunyai tingkatan dalam setiap peradilannya, Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Tingkatan-tingkatan lembaga peradilan. Seperti yang tadi saya katakan, lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung mempunyai tingkatan, tidak seperti lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Tingkatan yang pertama adalah pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan ini adalah pengadilan yang menangani kasus untuk pertama kalinya, mulai dari menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara sesuai kewenangannya. Di atasnya ada pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi. Pengadilan ini adalah pengadilan yang menangani upaya hukum banding dari kasus yang sudah diputus di pengadilan tingkat pertama. Lalu di atasnya ada pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan ini adalah pengadilan yang bertugas menangani upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding.
Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kewenangan ini hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Peran lembaga peradilan di Indonesia. 1. Lingkungan peradilan umum. Pengadilan negeri, pengadilan umum, dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Meski sama-sama berada di lingkungan peradilan umum, ketiganya memiliki peran yang berbeda, seperti A. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan suatu perkara pidana dan juga perdata di tingkat pertama. B. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. C. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan tertinggi di dalam lapangan peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung sendiri memiliki peran untuk membina lembaga peradilan yang berada di bawahnya. 2. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama menangani kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang perannya diatur dalam pasal 49 UU RI nomor 3 tahun 2006. Peran pengadilan agama sendiri adalah untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam. 3. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa mengenai tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang muncul dalam bidang tata usaha negara, yaitu antara orang atau badan hukum perdata dengan penjabat tata usaha negara. Sengketa ini bisa berada di lingkungan pusat ataupun di daerah akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selain itu, peradilan tata usaha negara juga mengurus sengketa kepegawaian yang sudah diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 4. Lingkungan peradilan militer. Peran dari peradilan militer adalah menyelenggara proses peradilan umum dalam lapangan hukum pidana. Pihak-pihak yang bisa diproses dalam peradilan militer adalah anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang bisa dibersamakan dengan anggota TNI, dan anggota golongan yang menurut undang-undang bisa dibersamakan dengan anggota TNI. Selain itu, orang yang tidak termasuk dari ketiga pihak sebelumnya tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Undang-Undang harus diadili oleh pengadilan militer. 5. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang juga melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki 4 peran dan 1 kewajiban, yaitu peran dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dan juga MK wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai presiden atau wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.